Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, siapkan dulu buku kalian dan alat tulis. Ya. Kemudian, seperti biasa, hal-hal yang penting silakan kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Oke, yang pertama, kita akan belajar tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, di sini ada beberapa bidang kegiatan ekonomi. Yang pertama, di bidang pertambangan. Ya, biasanya kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Nah, contoh barang tambang itu misalkan batu bara, timah, emas, perak. Nah, itu barang tambang. Kemudian yang kedua, ada bidang industri. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya konveksi ya. Biasanya industri ini ada kaitannya dengan pabrik konveksi atau otomotif, elektronik ya. Kemudian yang ketiga ada perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi biasanya kalau kegiatan perdagangan itu entah itu di desa, di kota itu pasti ada ya, ada kegiatan perdagangan. Yang keempat, jasa. Nah, kegiatan jasa itu berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, contoh pekerjaan dalam bidang jasa. Contohnya apa? Guru, dokter, tukang cukur, itu bidang jasa. Tukang bangunan juga bidang jasa. Nah, silakan ya kalian tulis di buku masing-masing. Sebutkan nama pekerjaannya dan pekerjaan itu termasuk dalam bidang kegiatan ekonomi apa? Ya, yang pertama, contohnya ya, Ustazah kasih contoh gambar nomor 1. Itu nama pekerjaannya apa? Pedagang. Bidang kegiatan ekonominya itu perdagangan. Ya, silakan kalian tulis, diisi gambar nomor 2, 3, dan 4. Itu nama pekerjaannya apa dan bidang kegiatan ekonominya itu termasuk perdagangan, pertambangan, jasa, atau satunya lagi industri. Ya, silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi. Ya, apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Jadi kita sebagai manusia harus mempunyai sikap toleransi agar kita tetap bersatu ya. Hidup kita rukun, aman, tentram, tidak terpecah belah. Ya.
Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang toleransi dalam keragaman agama. Nah, di sini ada contoh-contoh toleransi dalam keragaman agama. Yang pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, itulah bentuk-bentuk toleransi, contoh-contoh toleransi dalam keragaman agama. Nah, yang kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Ya, Indonesia itu kan beragam ya, anak-anak, termasuk sukunya. Jadi setiap daerah itu biasanya mempunyai suku yang berbeda-beda. Nah, setiap pulau ya, Kalimantan dan Jawa sukunya juga berbeda. Nah, bagaimana agar kita tetap bersatu? Ya, kita harus mempunyai sikap toleransi. Toleransi yang bagaimana? Nah, contoh di sini yang pertama, sikap toleransi dalam keragaman suku bangsa yaitu harus saling menghormati antar suku. Yang kedua, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Ya. Jadi, misalkan di kelas 4A ada anak yang sukunya atau rasnya berbeda. Kita harus tetap saling menghormati dan tidak boleh saling mengejek. Harus tetap berteman ya. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada teman kalian yang sukunya berbeda, kita harus tetap menghargainya. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selanjutnya, toleransi dalam keragaman budaya. Nah, apa saja sih toleransi yang harus kita terapkan dalam keragaman budaya? Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Kita harus bangga terhadap budaya sendiri. Budaya Indonesia kita harus bangga. Jangan malah sebaliknya. Kita tidak mempelajari budaya Indonesia, tetapi kita malah bangga dengan budaya asing. Kemudian yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Oke, selanjutnya kita belajar tentang informasi dari teks melalui ringkasan. Nah, apakah kalian sudah pernah membuat ringkasan atau rangkuman dari suatu teks? Ya, mungkin sudah pernah ya. Ya, ada yang tahu pengertian ringkasan itu apa? Ya, ringkasan adalah intisari sebuah teks. Jadi inti dari bacaan tersebut. Begitu. Nah, di sini ada bacaan ya. Nah, ayo kita baca dulu, kemudian kita ringkas teks ini. Kayak budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khasnya sendiri. Kini, sejak saya tinggal di Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari. Potongan daging ayam atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah kaya santan, dan rasa kari ini sangat sulit untuk ditolak di pagi hari. Oke, silakan kalian ringkas teks tersebut ya.
Jadi inti dari bacaan ini itu apa? Kalau ringkasan biasanya kan isinya lebih sedikit dari bacaan aslinya ya. Oke, silakan diringkas di buku kalian masing-masing. Nah, begitu ya anak-anak untuk materi hari ini. Sampai di sini. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.